Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Assalatu wassalamu ala nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jamaah pengawasan akad pagi SD Setunggal Mireng ingkang insyaallah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo langkung rumiyin puji lan syukur tansah kita konja aturaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene nikmatipun berkah lan rahmatipun tansah sinartan kita sami jang menika kita pinaringan kanugrahan ingkang sekelangkung ageng niki pinaringan karaharjan kasantosan kabagian dan sanes-sanesipun sehingga jang menika kita saged ngawonaken hawa nafsu sehingga saged tumugi ing halaman Masjid Mireng 1 menika. Iki saperlu ngrawuhi pangaosan akad pagi wujudipun jihadu fi sabilillah kanthi talabul ilmi, nambahi seserepan kita ingkang wonten kegayutan kalian iman, kegayutan kalian Islam, kegayutan kalian ihsan. Salawat dan salam mugi tansah kaparingna dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi kula dengan sami selaku umatipun katumrapan satemah kita dados umatipun ingkang tansah ittiba lan ugi nderek dhateng sunah-sunahipun. Alhamdulillah ugi ingkang kaping 3 kula pinarangken dening Allah taala enjang menika saged sowan mriki nuhoni menapa ing dados jadwal ingkang sampun katetepaken dening pengurus pengawasan akad pagi wonten ing halaman SD Mireng 1 menika. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampun sawetawis hampir 1,5 tahun tumbuki sepriki anggenipun Allah nurunaken setunggalipun ujian pacoben wujudipun musibah. Alhamdulillah wonten ing detik menika sampun ketingal mendo ngaten nggih, buktinipun angka-angka yang terjangkit menika menurun. Bahkan wonten ing khusus Kabupaten Klaten menika ugi sampun wonten kecamatan-kecamatan ingkang sampun zona putih. Artinya zona putih menika sampun mboten wonten ingkang terjangkit. Kados Purwan Harjo pangenan kula sampun putih, Klaten Tengah sampun putih, lan sanesipun mbok menawi wonten tambahan malih. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah taala, kita lajeng sae prayogi ngawontenaken evaluasi. Sejauh mana ketika masa pandemi itu berlangsung, apa yang kita lakukan, mulai dari sikap, pernyataan, dan tindakan. Inggih, sebab menawi kita mboten ngawontenaken evaluasi, lha apa iku hikmahe? Karena memang Allah menurunkan sesuatu ujian, musibah dan lain-lain itu untuk diambil
untuk diambil hikmahnya. Napa nalika masa pandemi menika lajeng sikapipun a priori, sikapipun pesimis, malah wonten malih ingkang bersikap masa bodoh, wonten malih inggih menika mbuh raro, malah wonten ingkang ketakutan. Nah berkali lajeng pernyataan nopo pernyataan-pernyataan ingkang medal saking lisan kula lan sami menika ketika ujian itu datang. Nopo ngresula nggih. Nopo lajeng komentar yang komentar itu negatif ataupun positif. Nah, ini kan sebuah pernyataan Bapak Ibu. Memang dengan adanya ujian menika lah jelas nggih. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ngene ya. Gusti Allah badhe mirsani sause padha tak ujiku, aku arep ndelok arep nonton sapa ing antarane kawulaku sing luwih becik amale, sing luwih becik sikape, sing luwih becik pernyataane, lan sing luwih becik tumindake. Nah menawi sampun dumugi tumindak. Apa nalika pandemi wingi aku njut umpama di gawe grafik ngono ibadahku anjlok. Apa padha wae apa munggah. Niku ingkang ngertos pribadi kula nyanyi piyambak-piyambak. Nggih. Nah menawi ngemuti Allah menika badhe mirsani sahumana sikap pernyataan dan tindakan mesinipun boten ngaten. Pertama sikap kula yang sami, kita selaku hamba Allah yang beriman tentu bersikap optimis karena memang ujian ini perlu bagi manusia. Manusia tanpa diuji dia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki pertahanan rohani, tidak memiliki kekuatan macam-macam ingkang wujudipun fisik, mental, moral, material dan lain-lain. Menika Bapak Ibu. Tetes Nabi niku karena memiliki kepribadian yang kuat, mereka memang sejak kecil sudah diberikan ujian yang bertali-tali. Nggih to, mboten usah kula critakaken kaya ngono sing dialami jeneng Nabi, lahir wae wis yatim dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, sehingga mampu membentuk kepribadian yang kuat. Bagi orang mukmin adanya musibah ini tidak masalah karena itu suatu kelayaan, suatu keniscayaan. Bahkan datangnya musibah, imannya akan bertambah kuat. Seandainya dengan musibah ini, lantaran musibah ini dipanggil Allah, tidak masalah. Orang-orang yang beriman itu ketika ada musibah dia dipanggil Allah malahan beruntung kok, nggih. Malah rineken apa namanya sahidan mata sahidan, matanya kematiannya disaksikan kebaikannya. Nah ini kalau malah laras, walaupun sudah terdata berapa ulama yang tercatat saja, sudah diangkanya di atas 500 selama pandemi ini yang dipanggil Allah Bapak Ibu ini. Ah niki. Tetapi bagi mereka-mereka yang tidak beriman, ya kafir saurute niku, dengan adanya ujian ini wajar kalau mereka memang menyalah-nyalahkan, mereka memang lantas ngresula dan lain-lain, ya. Malahan mereka bertambah jauh kepada Allah, malah menyalah-nyalahkan Allah dan lain-lain. Orang lain pun ikut disalahkan. Niki Bapak Ibu. Nah inilah hikmah-hikmah yang perlu kita ambil. Maka ketika pandemi datang, selaku hamba Allah yang beriman, tentu keimanannya selalu dibentengi Bapak Ibu. Jangan sampai angkanya menurun, tapi harus naik malahan. Berapa bisa naik? Bisa. Para nabi rasul itu bahkan datangnya musibah yang mereka terima niku malah luar biasa pertahanan rohaninya. Dan mengatakan ono pandemi malah ora jamaah,
Apa ngono? Ana pandemi malah orang ngaji, apa ngono? Ana pandemi apa malah wis ora sedekah wae iki karena dampaknya ekonomi barang ya kena, apa ngono? Nah, kita selaku hamba Allah yang beriman tentu bisa ambil sikap yang jitu, sikap jitu. Apakah kita ini selaku masa pandemi ora iso sedekah? Tidak mungkin, bisa saja sedekah. Setiap kebaikan itu menjadi sedekah kok, apapun yang kita bisa dan kita mampu itu bisa kita jadikan sedekah gitu. Apakah ketika pandemi lantas kita ini di rumah saja mengungkung diri, nggak keluar, nggak ke masjid? Nggak. Dulu ketika masa perang zamanipun Rasulullah Muhammad SAW, ketika zaman peperangan masih dimusuhi oleh orang-orang kafir, niku pengajian tetap jalan Bapak Ibu. Coba dipun tingali wonten ing surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minina liyanfiru kafah gitu. Enggak sepantasnya orang mukmin ketika di dalam peperangan ini semua maju perang semua. Nanti ngomah kosong, kampungnya kosong kabeh mangkat gede cilik nom tua, enggak begitu. Sing mangkat ya kuwi lho, sing rasa-rasa awi napa niku sing ora uzur kuwi mangkat gitu. Lah mila wonten ing mriki lanjutanipun ayat walau nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Nah, ini. Sebanyak orang-orang mukmin itu walaupun ada yang berangkat perang tapi jangan semua berangkat, ada apa namanya majelis taklim tetap dijalankan, yatafaqahu fiddin. Ya, ngoten pengajian tetap jalan ya. Orang-orang yang belum banyak ilmu, masih awam-awam itu dibina, dibimbing, majelis taklim tetap jalan. Nah, mesinnya ada sikap-sikap yang nabone konkret Bapak Ibu. 5M sini kan nganten pengajian jalan tapi jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, kan begitu. Mesin pun nganten. Nah, tapi jangan libur. Mengambil dari ayat ini, oh kita kok nggih nek ngaji ki prei begitu lagi. Kan terus situasinya menjadi gelap. Wong pengajiannya terus dilakukan saja, manusia ini cenderung lalai kok. Coba setiap Jumat kita dengar ittaqullaha haqqa tuqatih dari khatib. Kenapa setiap Jumat? Karena memang sifat manusia ini memang ya itu Bapak Ibu memiliki sifat ya lalai, lalai, terlena kadang-kadang bar ngaji wae mulai wis lali, Masya Allah. Maka Al-Quran itu kadang-kadang ayatnya diulang-ulang nih agar tertanam kepada jiwa setiap mukmin dan muslim bisa mengamalkannya. Lah kok prai niki ibarat situasi akan menjadi gelap niku wajar. Orang mukmin dengan pengajian niku enten seorang ulama yang menggambarkan ibarat ikan dengan air. Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Nganten Bapak Ibu, tidak bisa hidup tanpa air. Panjenengan pirsa sedaya menika nggih. Maka kalau yang namanya pengajian, yang namanya agama itu nasihat, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat silih berganti, nasihat silih berganti, siang malam nggih. Terus kita ini diingatkan fadzakir inna fa'atid dzikra. Ingatkanlah wahai Muhammad, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat. Nah, kan gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kemarin ingat sekarang sudah lupa. Ada yang mengingatkan, maka ada perintah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salajengipun materi pengawasan kula pertama mukadimah sampun nggih. Badhe kula aturaken inggih menika materi kajian wonten ing enjang menika kita akan membahas utawi mbika nggih ayat nomor 21 inggih menika wonten ing surah
At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu iktaraftumuha wa tijaratan taksawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Seayat mawon. Menika kalau ditarik menjadi sebuah tema ngaten. Allah dan Rasulnya itu harus kita menangkan dari segalanya. Jangan sampai Allah dan Rasulnya dikalahkan dengan apa yang diuraikan dalam ayat tadi. Muhammad dawuh nyarang umatmu, nek Allah lan Rasulullah kuwi tok kalahke urusan anak, urusan bojo, urusan keluarga, wa asiratukum, urusan bondo, urusan dagangan sing dikuwatirake napa niku rugi gitu. Nah niku kan urusan dunia semua. Nek Allah lan Rasulullah tok kalahke karo urusan dunia dadek bengek di depan tadi, terus kowe banjur wegah jihadin fi sabilillah, arah-arah senang wegah berjuang di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggunen pada saatnya Allah akan menurunkan suatu ketentuannya, satu keputusannya. Artinya keputusan akibat kita ini mengalahkan Allah dan Rasulnya. Cobi sama nikah Bapak Ibu. Ya walaupun mungkin sudah berulang-ulang dan berkali-kali ini kita baca, kita kaji, ya ngajeng kalau zaman kula aturaken manusia ini kan penuh kelalaian. Itu Bapak Ibu. Ketika kita ini pada saatnya mendengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan Allah butuhnya, Allah memanggil. Muadzin kan hanya membacakan adzan saja karena memang disunahkan dibacakan adzan atau menyerukan adzan. Tapi itu Allah memanggilnya. Kita simak dari mana adzan kan itu panggilan Allah. Hanya Allah sholah mengajak sholah. Hayya 'alal falah mengajak menuju kepada kebahagiaan, keberuntungan dan kesejahteraan lahir batin dunia akhirat. Bagaimana Allah dikalahke apa ora lan Rasulullah kan begitu. Nah inilah dialami oleh setiap kita orang menjadi orang Islam Bapak Ibu. Lagi ngopo nalika adzan iku dikumandangke. Kebanyakan manusia sedang dalam urusan dedek bengek tadi, entah urusan dengan anaknya, entah urusan dengan istrinya, entah urusan dengan keluarganya, entah urusan dengan harta bendanya, entah urusan dengan dagangannya yang dikhawatirkan rugi itu. Nah menika ingkang ngertos nggih pribadi kula dan piyambak. Ketika adzan itu dikumandangkan, bagaimana saya cepat-cepat memenuhi panggilan itu apa disemayani begitu. Nah maka sejalan dengan di dalam surah Jum'ah itu kan ketika ada panggilan Jum'ahnya fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' kan begitu. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Itu kan lanjutan ayatnya. Tapi ketika kita dipanggil oleh Allah itu fas'au ila dzikrillah, kamu bergegaslah mengingat kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan daganganmu, jual beli tinggalkan. Lagi nanul HP tutup, kita lantas lumati sowan timbalane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi mukmin muslim standar Bapak Ibu. Ketika Allah ini dimenangkan daripada urusan lain, ini baru kita menjadi orang-orang Islam yang standar. Seperti pesannya wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Jangan kau mati sebelum kau menjadi
muslim yang standar. Wa antum muslimun, yang dinamakan kowe dadi wong Islam ini Islam sing standar maksudnya. Islam yang standar itu 5 waktunya jangan dinyang, tepat waktu atau pada waktunya, kan begitu. Jamaah ini standar Bapak Ibu. Jadi lebih-lebih pria mukmin muslim sholat fardunya itu berjamaah di masjid. Nah ini ada apa namanya, enten kacai kalau ibu-ibu kalau ke masjid silahkan, lebih baik di sini ya, tapi di rumah dia jamaah dengan apa namanya temannya atau mungkin pembantunya silahkan ya. Tapi Bapak Ibu umumnya wonten ing Indonesia menika nggih kok kula raos-raos kok langkung prayogi nggih ibu itu kalau ke masjid itu juga sangat bagus karena dianggap nilainya positif nggih. Kalau dulu memang zaman dulu wanita cukup di rumah karena memang takut ada fitnah. Selama tidak ada fitnah ya gitu Bapak Ibu nih, baik-baik saja. Menika cara memahami kaidah-kaidah ingkang sampun kula sami tampi sedaya. Niku baru panggilan salat saja Bapak Ibu. Maka kadang-kadang ada seorang ulama yang berfatwa, manusia itu sukses dan tidaknya lihatlah salatnya. Lihatlah salatnya. Dah, kalau kita ini komitmen dengan sholat 5 waktu, insya Allah Allah serba memberikan rahmat, berkah, hidayah dan taufiknya, selalu menolong ya. Kesuksesan mereka tersebut itu tergantung pada sholatnya itu. Ning sing sapa wong nglirwake sholat nggak bisa tanggung gitu. Maka ketika Nabi wafat, ini yang keluar dari lisan beliau, sholat diucapkan 3 kali, as-sholah, 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 an-nisa, an-nisa, an-nisa. Ini karena penting ya. Maka setiap anak yang pamitan bapak ibunya, le sholati ojo lali, le sholati kudu dikencengi, didisiplini, kan begitu Bapak Ibu. Karena ini memang kunci Bapak Ibu. Lah maka di Indonesia ini kan kalau dihitung jumlahnya kan mayoritas Bapak Ibu, mayoritas masih di atas 85%, 87 sekian persen ya. Yang 13% itu dibagi beberapa agama. Niku jumlah napa niku kuantitas, tetapi kalau dihitung dari jumlah mereka yang standar komitmen dengan sholat 5 waktu, pinten jawi wallahu a'lam. Lha menika Bapak Ibu, Profesor Hamka dulu pernah mengatakan Bapak Ibu, tulisannya sekarang masih, kalau kamu akan melihat orang Islam deloken ning nggon salat Idul Fitri, Idul Adha, begitu kata beliau. Ning nek kowe arep ndelok wong Islam sing saringan, artinya Islam yang standar, deloken ning jamaah subuh. Nah ngaten. Lah niki leres napa mboten, monggo nggih kita cerdas sedaya. Beliau mengatakan begitu dan tulisannya masih bisa dibaca. Ini menandakan apa? Masih perlu bahwa kita ini orang-orang Islam ini ke dalam dibina terus agar kita ini menjadi muslim yang standar itu. Mboten sing wong Islam luar biasa, belum, itu baru Islam standar saja. Ngaten, pokok saja gitu. Nah, bila wis menika yang namanya satu ini sholat ini sering kita ini dengar tausiah ini di mana-mana, selalu digaungkan oleh para juru dai, para khatib dan lain-lain. Tapi masih saja mereka yang kadang-kadang itu memang Allah kadang-kadang menguji Bapak Ibu. Tentang ini kita diuji bagaimana kalau ketika kita ini ada tamu, ada panggilan adzan, bagaimana ketika kita ini sedang menggarap sesuatu nengai-nengai gitu. Tapi di sana juga ada bahasan Bapak Ibu. Mereka yang darurat memang tidak diwajibkan karena darurat. Loro ora iso mlaku, diinfus. Ya, itu. Atau seorang dokter yang sedang menjalankan operasi, ini adzan, harus diselesaikan. Mosok baru nangani pasien di operasi ditinggal. Orang Islam harus jeli.
kedudukan apa namanya kedaruratan ini harus tahu. Allah lebih tahu siapa yang darurat, itu memang ya rapopo lah darurat, tapi yang tidak darurat wong iso. Jadi ini yang jawab ini pribadi kita masing-masing. Ini azan aku iso lagi makanya itu ditanya sendiri, iso gitu. Ora iso ngopo ora iso lah piye, ora iso tenan, ora iso mlaku tenan, baru begitu. Nah padahal ya sehat begitu, masa Allah memanggil tidak didatangi. Ulama mengatakan, beberapa ulama banyak sekali mengatakan, kalau Allah dan Rasulnya kau pentingkan, kau akan dipentingkan oleh Allah. Maka kaitannya dengan kesuksesan tadi wajar. Orang yang mengabaikan sholat itu ojo ngarep-arep uripmu kuwi sukses, kan begitu. Ada yang mengatakan, lupa nih kau mboten sholat sukses sukses apane saya gitu. Mung dilihat bondone wae, dia asetnya banyak, pabriknya besar-besar, tidak salat malahan. Nah ini kita harus tahu bahwa ini sudah ada dinding yang membatasinya. Orang-orang seperti itu memang kadang-kadang malah dihujat ini Gusti Allah, tapi canda ono itu tidak berkah begitu. Pastikan saja, pastikan walaupun dia banyak harta, jabatannya tinggi, tapi mengabaikan sholat, wani nyandai nggak mungkin bisa sukses. Ya mungkin hanya sekedar hartanya itu aja dinikmati di dunia, tapi lihat besok loh gitu. Orang mukmin muslim itu situasi yang apa namanya keadaan barokah itu tidak hanya dohiri saja, tapi yang terpenting adalah dirasakan di dalam hati sanubari kita sendiri-sendiri ini, yang hati menep, tentrem, ora gemerungsung, ora prungsang dan lain-lain. Ini paling tidak seperti itu. Nah, ini lagi siji mawon ini, karena memang harapan-harapan Allah ini banyak Bapak Ibu, yang memang sholat saya dulukan dan saya nomor satukan, memang betul, karena memang sholat ini adalah minangka saka gurune agama, as-sholatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamatin, paman hadamaha faqad hadamatin. Ini menjadi tolak ukur, dan besok di yaumul kiamah pertama kali yang dihisab adalah sholat. Yang kedua, ketika Allah ini memanggil kepada orang-orang yang memiliki kesehatan, ini kelebihan harta, ya, kelebihan apa namanya kekuasaan, bukan namanya kelebihan, fasilitas maksudnya. Banyak diantara kita ini yang diberikan fasilitas banyak oleh Allah, itu ada panggilan dari Allah. Ayo keluarkan kepedulianmu, kamu sehat, kesehatanmu harus kau gunakan kemanfaatan bagi yang ada di kanan kiri, bagi yang ada di lingkunganmu. Kamu memiliki hartamu, ayo harus sebagian untuk berbagi, dan begitu. Kamu ada jabatanmu jangan untuk memperkaya diri, tapi untuk melindungi, membackup orang-orang yang masih duafa, orang-orang yang ringkih-ringkih itu harus kau backup, harus kau apa namanya perhatikan. Kan ngaten Bapak Ibu nih. Nah, kalau mereka ini ada harta, ada kelebihan fisik, sehat dan macam-macam, dia ini lantas kikir, bakhil, maka ya orang-orang bakhil itu akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Seperti dulu sudah saya sampaikan di sini, nasihat Nabi itu 3 hal yang membinasakan. Satu diantaranya adalah suhun muta'un, bakhil, kebakilan yang diikuti gitu. Ada 3, tapi ini kuning materi kolomben. Saya sitir yang satu, bagi mereka yang bakhil itu adalah akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu li nafsi. Barang siapa yang bakhil itu samar dengan membakhili dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu, masa
kita ini apa-apa kita anggar, infak ora dianggar, infak harus kita anggar. Sebab kalimatnya wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian rezeki pemberian Allah. Nah, di situ dikatakan sebagian nggih. Jadi ada kelompok yang menentukan 10%, mana ada dia bikin hukum sendiri kan? Ya, sebagian kowe sing ngerti, sepiro seperangan iki kowe tak infake kira-kira kowe iso jalan kabeh iki kowe sing ngerti. Kowe kuat 100.000 Allah ngerti, pirsa nggih. Ning kowe kuat mung 2.000 rupiah Allah ya pirsa. Sing ngerti ukurane kowe kan. Nah kan inilah Bapak Ibu, kadang-kadang tentang ukuran ini kadang-kadang tidak ada ketentuan nominal nih. Wa mimma razaqnahum yunfikun ini. Ada sedekah-sedekah itu macamnya banyak. Ya, ada wakaf, ada hadiah, ada juga hibah dan lain-lain. Itu semua adalah sedekah. Ada zakat yang itu sudah ditentukan oleh syariat. Nah, ini adalah panggilan-panggilan Allah, dan Allah jangan dikalahkan dengan panggilan-panggilan yang lain. Artinya apa? Kewajiban Allah ini mutlak harus kita utamakan. Menikah yang kedua tentang fasilitas. Manusia diberikan beberapa fasilitas yang harus disyukuri. Wujud syukurnya niku wau kepedulian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang lain sekarang kepedulian fisik ini banyak. Kepedulian fisik ini adalah materi, ya, materi. Tah itu juga kekuatan-kekuatan yang ada, mungkin kaitannya pun kalian ugi kekuasaan. Kalau diberikan fasilitas kekuasaan, jabatan dan kekuasaan fisik yang kuat, lantas dia cuman untuk kepentingan dirinya sendiri, niku bukan khairun nas, kata Rasul. Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Wajar nek dhewe niku nggo nyukupi kebutuhane dhewe niku wajar. Nek enek wong nggih kok backup nyukupi kebutuhane wong liyan, ini baru khairun nas. Senajan ketika motor di starter mau dinas berangkat kerja nggih, ada orang lari-lari, "Pak, Bu, kula ngambil motore sekedap ngeterke anak kula dawah Ibu nggih." Umpama kita jawab, "Golek liya, aku pokok iki sarep mangkat jamku keri." Bisa saja seperti itu. Nggih, enggak ada perjanjian, enggak ada istilahnya itu ya ora ning kesaguan gitu. Itu juga sah-sah saja. Tapi khairun nasmu di mana? Nggih. Karena ini adalah orang yang ke situ itu diutus Allah nih. Allah memang menjalankan dia nyanggonamu supaya kuwi metu kepedulianmu. Ning nek tok jawab ngono. Nah, artinya Allah sudah tahu liyab luakum ayyukum ahsanu amal. Tibake ngamale rung apik cah iki. Anu gitu. Tapi kalau monggo, kaki cepet-cepet ndang terno anakmu nggih, ndang ketulungan, aku gampang nggih. Engko aku ki nyileh liyane iso ngopo iso, umpama aku mangkat kanthi dipotong gajiku ora apa-apa, karena memang saya mampu saat ini, saya mementingkan kepentingan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini adalah sebuah panggilan Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau ada orang yang menemui Bapak Ibu, itu sebenarnya Allah yang utus Bapak Ibu. Allah yang menjalankan semua kegiatan manusia ini, diperjalankan oleh Allah. Kaki kena gono si akayo kan begitu. Wela butuh dana, coba engko jawe piye. Atau wujud-wujud nggih menika dana-dana bantuan yang lain. Ini kadang-kadang kita ini diuji oleh Allah lantaran ada orang yang menemuinya gitu. Minta bantuan, jawabmu piye? Iso apa ora? Kowe nek iso berarti kamu juga tahu bahwa Allah ini sudah ngukur kamu, bahwa kamu sebenarnya bisa membantunya. Tapi kenapa kamu jawabnya nggak bisa, malah sambate ngaruh-oro? Lah makbul dongamu nih, karena sambate ngaruh-oro tadi jadi iso dadi ora iso,
ya kedodoran juga akhirnya. Hati-hati bab seperti ini Bapak Ibu. Ini karena memang itu sebenarnya panggilan Allah yang diwujudkan dengan memang Allah memperjalankan hambanya yang lain. Ada lagi sikap, kita diuji sikap tadi pada Bapak Ibu. Ketika kita ditemui orang, lantas tiang wau teko-tekokin nesu-nesu ya nyalah-nyalahke, walaupun memang ya tadinya salah, manusia memang tidak lepas dari salah, tapi dia memang undomono sapol-pole. Nah begini. Nah aku memang diutus Allah yang gak menguji kowe kepribadianmu piye. Apa tok jawab sekecap do sekecap, apa kowe njut malang kerik nantang gelut apa ngono. Nah ini Allah ingin mengetahui sebenarnya sejauh mana sikap kita setelah ada orang yang teko-teko niku lajeng ampiak-ampiak nesone begitu ya. Kita diuji ya, apa namanya, kebagusan akhlak kita akan diuji bagaimana, karena memang wal afinan anin nas itiling wal afina anin nas. Oh yo aku pancen yo tak akoni kleru yo spiro luputku njaluk ngapura. Dia karena ingat seperti itu Bapak Ibu. Umpama tak tandangi yo iso, kita jawab yo iso. Kadang-kadang tiang itu tidak salah dipersalahkan banyak Bapak Ibu. Ini kadang-kadang ini membela dirinya, padahal pesannya Allah wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna lal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di ibadur rahman itu orang yang hidup di muka bumi ini haunan, rendah hati, andap asor. Senajan yo dia ini memang ya unggul, tapi andap asor. Wa idza khatabahumul jahiluna, nalika dia iku menghadapi wong-wong jahil, wong-wong sing ora urus ki teko-teko ning ngene iki mau qalu salaman. Ucapkan selamat saja. Artinya golek selamat wae lah, wong kaya ngono kuwi nek tok ladeni tiwas kisinan kowe engko. Engko malah disen-senke done-oneke malah ora karu-karuan tekan endi-endi. Ngono wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wis ucapkan selamat. Loh, selamat nggih. Ora timbul beberapa masalah yang kadang-kadang tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Ini pentingnya ngaji seperti ini. Maka berbeda orang yang tahu dan tidak tahu itu layas tahun, tidak sama. Wong sing ngerti tahu ngaji karo ora bedane pun akeh lagi ngombe ngenten iki pun beda. Karena orang yang tidak pernah ngaji, nggak tahu aturan, nggak tahu akhlak, adab, ya pokoknya glok sudah. Tapi kalau orang ini sudah apa namanya tahu ilmunya, ahli ngaji, lah kok lagi njupuk gelas wis tangan sik niki wis sak ganjaran. Nggih, ada 5 kebaikan loh orang minum yang apa ahli ngaji itu wis tahu diulang nek adab minum itu bagaimana. Itu ada 5 pahala Bapak. Sisan tangan sing jupuk. Kula niku sok ngematke, banyak yang masih kira-kira makan minumnya tangan kirinya kan. Ini kira karo orang Islam udah seperti itu. Terus bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah atau bismillah itu sudah dapat pahala Bapak Ibu. Ya, memang kalau panas tidak boleh ditiup Bapak Ibu. Jangan bernapas di dalam bejana. Nah, ini ganjaran juga Bapak Ibu. Nah, jangan kamu minum sambil berdiri. Pahala juga karena tahu. Saya tak linggese. Nah, baru. Terus alhamdulillah 5 pahala. Gitu Bapak Ibu. Bedane ngaji karo ora. Kula ngelewar sekedhik mergo mengkaitkan dengan penjelasan-penjelasan perbedaannya orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Pada buang hajat beda jauh. Buang hajat ketika masuk sudah doa dapat pahala, masuk kaki kiri gitu ke toilet, masuk kaki kiri pahala lagi. Jangan kencing sambil berdiri, 3 pahalanya. Nggih, lajeng tadi ketika masuk kaki kiri sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its itu tadi. Setelah itu, jangan menghadap kiblat. Oh, ini ada aturannya.
Jangan menghadap kiblat dan membelakangi. Pahala lagi setelah keluar kaki tangan ghufronak wis ngono wae. Sing cendak dungane cendak dapat pahala berapa? 5. Bedanya orang yang ngaji dan tidak, Bapak Ibu. Maka di depan kalau sampun kula aturaken karakter orang mukmin muslim itu selalu dibimbing Allah, Bapak Ibu. Baik sikap, perkataan maupun tindakannya itu diberikan pembimbingan oleh Allah Ta'ala. Lagi yang wong nesu-nesu rati sing tanggapi itu memang bijaksana, sangat bijak sekali. Maka orang yang bijak inilah mereka orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hal-hal yang Bapak Ibu bisa kita perhatikan di dalam kehidupan kita wonten ing saben dintenipun menika. Maka orang Islam itu dengan ngaji ibarat ikan dengan air, tidak bisa hidup tanpa air. Gelap nih. Karena memang setiap saat ada ayat yang dilantunkan, ada tausiah yang disampaikan. Di dalam keluarga begitu, Bapak Ibu. Dikira tangan leh. Oh, gitu. Ketika anak ini mau makan, mau minum, tangan gini, tangan. Ayo basmalah dulu. Wijay dulu. Inilah Bapak Ibu kita. Di tausiah sepanjang masa kita ini. Maka orang berumah tangga itu maka diwajibkan Nabi nikah itu sunnah itu seperti itu, Bapak Ibu. Bedanya orang yang nikah dan tidak. Ini menumpuk pahala dan tidak. Menumpuk pahala orang yang berumah tangga itu, Bapak Ibu. Karena sejak bangun tidur sampai mangke mapan sare meleh dan tidur lagi, ya, itu menumpuk pahala. Betul menumpuk pahala, Bapak Ibu. Coba bayangkan, maka kula ketika tausiah di keluarga sakinah, ya, ada orang yang bertanya, Pak, suami saya ini merantau, Pak, gitu. Mantukipun paling gimana setahun ping kalih niku pun kerep karena berlayar. Lah terus pundi panjenengan nerangaken begitu penuh. Ya memang tidaklah rumah tangga itu lagi kasih sayang saja itu diberi pahala kok. Sehari semalam 24 jam suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, 24 jam pahala kasih sayang. Gue sing 2 jam nesu-nesu ya wis dilongi 2 jam ore. Pahalane disut apa meneh 24 jam napa niku neng-nengan ya wis kosong. Anu gitu. Nggih, karena memang begitulah. Maka yang dinamakan berkahnya orang yang berumah tangga itu rumah tangga mukmin muslim itu keluarga sakinah seperti itu. Menyayangi saja diberi pahala, apalagi isinya itu saling membantu, saling menasehati, saling memberi, saling nilai, saling menei, kan begitu isinya. Maka saya jelaskan begini ya, kalau memang tidak darurat, kalau bisa pekerjaan suami itu yang iso ngawasi istri, karena dia mempunyai qawam ini kan membimbing, memimpinnya. Apa bisa membimbing dari jauh? Iki bojoku lagi ngopo ya orang ngerti, kan begitu, nggak tahu istri saya ini baru ngapa, nggak tahu. Tapi nek bendino ngawasi dileke ayo kan begitu, ibu neng masjid dan sebagainya, mengawasi terus berkelanjutan begitu. Nah ketika itu memang lantas kebetulan Bapak Ibu setelah dia pulang delalah niku pun dangu sudah kira-kira sampun malah wis putus, terus berhenti merantaunya, ternyata betul memang ketika dia merantau setiap pulang beli sawah, ini dicandal ke sawah begitu memang, karena memang bawa uang. Ya uang itu kan menafkahi istri ya memang ya wajib, tapi di luar nafkah harta benda atau nafkah istilahnya itu materi, itu masih mendominasi pahala yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Lagi nasihati bojo niku pun pahala sekali, apalagi nyebut nafkah gitulah, dan bukan nafkah batin ini luar biasa Bapak Ibu. Nah lantas apa? Agama kan sudah menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan berkah itu apa, itu ada di sana. Memang terkecuali orang yang kepepet, darurat,
Nek kedaruratan sepanjang masa nggak mungkin, tapi ketika dia sudah mendapat kelonggaran, ya tentunya harus ganti pekerjaan. Kan begitu kudune. Kowe ndemben kowe agek iso tuku sawah loro siji loro kae ya wis ora bali, saiki kon iso dagang kanggo modal. Lah kok dilanjutke terus kan begitu. Ini dialog saya kepada keluarga tersebut yang menyatakan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, karena apa? Di dalam rumah tangga itu betul menumpuk pahala itu, si istri punya pahala banyak, si suami juga punya pahala banyak, lebih-lebih si istri ketika bangun tidur sampai makin sari malih niku pun betul leren berapa pahala yang diberi ke ibu. Maka seorang istri ini cuma 4 ditanggung surga, Ibu. Ini mro'atun sholaitaha khamsaha wa sommat sahroha wa ata'at zaujaha wa hafadat farjaha. Nah niki seorang istri punya karakter 4. Sholat wajib niki diperteni disiplin standar, posone Ramadan standar, nak utang ya nyaur gitu, taat yang suami, menjaga kehormatannya. Niku besok ketika di akhirat Allah akan menemui langsung, udkhulil jannati min kulli babim masiti. Ayo, so istri tersebut masuklah ke surgaku, kamu lewat pintu mana? Pilihan. Pintu surga itu indah semua. Ada 8 pintunya, Bapak Ibu. Dalam satu riwayat, masing-masing pintu luar biasa indahnya. Kaya ngopurung tahu rono kan begitu. Tapi kita sebagai orang mukmin yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang disampaikan Rasul itu nyata. Loh ini Ibu, istri itu seperti itu, dimuliakan oleh Islam. Mereka mempunyai pahala-pahala yang tidak dimiliki suami. Hamil, melahirkan, menyusui, tidak punya pahala. Tapi istri punya pahala seperti itu. Atau mungkin yang tidak dikaruniai anak, tapi 4 ini sudah ditanggung surga. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, inilah yang namanya antara sikap, pernyataan dan amal. Ketika pandemi kita pun juga menunaikan. Bayangkan silaturahmi nggak ada, takziah berbeda. Nyata ketika pandemi ada takziah. Ini kemarin tema kula ada kaitannya dengan evaluasi masa pandemi. Apa ora layat? Kancane wafat, ora layat. Memang ketika protokol kesehatan juga ada sebagian yang memang mobil jenazah datang disolatkan di luar terus ke makam kan begitu. Tapi lain ketika normal, Masya Allah, kalau memang yang wafat itu orang kenalannya banyak, lebih-lebih seorang ulama misalnya, wasing yang nyolatkan banyak sekali. Tapi ketika pandemi, walaupun kita ini dengar ada kematian saudara kita, waris-waris awake dhewe, kita aja anak-anak kita untuk sholat gaib. Mari kita sholatkan gaib di masjid juga begitu. Kalau ada juga anggota-anggotanya yang wafat, jamaahnya diajak, monggo kita sholat, ganti sholat jenazah sama. Insya Allah pahalanya tidak dibedakan, satu kirot tidak dibedakan kan begitu. Nah ini maka ketika pandemi kemarin hampir setiap hari ada berita-berita itu sholat gaib, ora nganggo rukuk sujud takbir 4 kali sudah insya Allah memberikan pahala 1 kirot kok. Ini misalnya begitu. Mantenan yang mengkoyok kono mantenan artinya apa? Ijab saja, ijab kabul, jangan sampai lebih dari 20 orang misalnya. Ya apa-apa. Tapi kita kan bisa doakan lewat HP atau mendoakan, tidak usah diweruhke. Ini bahkan nilainya lebih tinggi. Orang mendoakan saudaranya tidak diberitahu. Ini Allah yang tahu. Malah ini doa yang makbul sekali. Doa-doa ini harus masih kita lantunkan dan kita baca walaupun masa-masa kedaruratan seperti itu. Maka kan sepeh pandemi terus menutup segala amal soleh, masih terbuka, amal solehnya masih terbuka semua, Bapak Ibu. Kita bisa membantu saudara kita wujud makanan atau wujud apa saja bisa kita kirimkan. Sekarang kan modelnya begitu, wong belanja model onlinean. Apalagi kita ini akan mengirimkan sesuatu kepada saudara kita ya, dikirimkan, diaturkan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh protokol kesehatan kan begitu. Artinya apa Bapak Ibu?
ternyata ketika pandemi datang Allah pun tidak akan mengurangi kebaikan-kebaikan kita. Kita tetap bisa beramal soleh, kita bisa berjihad fisabilillah juga dengan apa yang kita bisa. Gitu. Malah justru bagi mereka-mereka yang ada kelebihan ini dipanggil untuk peduli, peduli. Panggilan kula tonggo-tonggo kula menika ada yang orang-orang kaya mengeluarkan uangnya ya sebagian itu saka bansos, sebagian itu saka kelurahan, sebagian itu ada sedekah bulanan, ada yang mengumpulkan seperti itu. Ada pribadi juga yang membagi, malahan begitu. Mereka kan punya tabungan, malah iki saatnya saya ini beramal, kan begitu. Ambil tabungan saya 10 juta, dibagikan 200, wah gitu. Jadi untuk menambah kebutuhan-kebutuhan mereka, jadi di kampung itu tidak ada orang yang kafiran. Saya itu panggilan kula ingkang miskin-miskin menika malah kadang-kadang beras akeh, kadang-kadang begitu Bapak, karena ya itu tadi sedekah-sedekah dari berbagai jurusan. Bapak Ibu jamaah pengawasan akad bahagia Simireng 1 ingkang dipun muliakan Allah taala, kantun 5 menit menika kesimpulan Bapak Ibu ya. Kesimpulan ayat 24 surah At-Taubah niku Gusti Allah memberitahu kepada kita, nek kowe kabeh kawulaku, caramu nyikapi, caramu apa kuwi membuat pernyataan lan kowe tumindak kuwi aku Rasul setok kalahke. Nah, ngati-ati minggu bakar tumomo ana ing awakmu dhewe. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi, tapi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Oh begitu. Jadi sesuatu itu nanti akan kembali kepada dirimu sendiri. Mula ayo ditata. Apa toh aku kan butuh sithik kan begitu. 24 jam ki aku butuh 2 jam setengah we. Sak wektu aku ngengeono setengah jam. Apa nomber ta niku? Nggih. Kula ten masjid pulang pergi niku nggih setengah jam turah kok jian, kok umpamane diitung niku napa waktu mangkat diitung mulih diitung nggih. Karena nek kula ten masjid niku ada 150 meter. Ah ngoten. Mila ngengehno setengah jam, 5 wektu ping 5. 2 jam setengah. Mosok 24 jam kira 2 jam setengah jek 21,5 jam. Loh, lah isih wektune akeh tinggo kegiatanmu, kan begitu. Jadi saya ini Allah ini tidak berlebih-lebihan dalam rangka meminta haknya. Jane ngoten. Ning wadene gur takon ngengehi sithik wae aku sok-sok tok ngengehi turan. Kan begitu. Ngisake wis bengis kesel. Apa-apa saking mempenge nyambut gawe ngurusi dagangan begitu. Esuk kon nyelake subuh sik selak mangkat jare selara komanan dagangan. Piye subuhmu sakobere, ngisakmu saya wis kesel. Lah niki jenenge kuwi ya keterlaluan, padahal kowe iki nyehatke aku. Allah lho menika niki sing maring rezeki aku, sing nyukseske anak-anakmu ya aku. Lah kok aku tok kalahke. Ngoten niki. Apakah member seperti ini kan? Ngoten lho. Mari Allah kita nomor satukan, biar kita di nomor satukan Allah. Pelantun ini tadi ini. Apa yang telah difatkan para ulama itu kita praktekkan. Barang siapa yang komitmen dengan sholat 5 waktu, mereka akan disukseskan dan dia akan diberi rezeki yang tidak dikira-kira. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janjinya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kesedihan diudari, keruwetan diudari oleh Allah. Pasti. Karena itu janji Allah itu nyata dan pasti. Ampun tipa itu, kan begitu. Insya Allah dengan demikian hidup saya ini akan penuh makna, kan begitu. Artinya penuh makna ini orang urip mau waton urip. Banyak orang yang waton urip seperti mungkin dikejar kesenangan dunia tok, seperti Fir'aun misalnya. Lah iya, ning dunya mung sepiro, tapi pada saatnya kita ini ganti alam nanti delak-delak selawas-lawase apa ora malah kujur. Demikian Bapak Ibu nggih apa yang bisa
saya sampaikan adalah nanti kalau yang keluarganya tanya pengajian mau apa, yang evaluasi pandemi ya. Sekarang ini insya Allah sudah reda, mudah-mudahan nanti normal seperti semula, kita bisa kegiatan normal pula. Nah, dan wujud syukur kita harus kita wujudkan nanti. Umpamanya nanti pun resik, wabah ini sudah resik, Allah pun nagihnya apa? Nah, gue tak paringin nemban syukur mundi, kan begitu tagihannya. Nek kowe tak kei musibah sabar mundi, nanging kowe nek tak uji kesenengan syukur mundi, kan begitu. Mekaten menapa yang saged kula aturaken Bapak Ibu sedaya nggih, karena waktu memang sudah dibatasi ngaji sak jam niku nek ampun niku mengke ditanjake tenan luar biasa ini Bapak Ibu nggih. Mekaten nyuwun pangapunten sedaya kekirangan dan kelepatanipun, aku qauli hadza fastaghfirullahal adzim li walakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.